Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Kali ini kita akan membahas tentang sumber daya insani. Buat teman-teman semua, udah pada tahu belum? Apa sih itu sumber daya insani? Jika belum tahu, yuk simak bareng-bareng. Ikuti terus videonya ya. Sumber daya insani merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Dan juga merupakan salah satu cara untuk mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap individu secara efisien dan efektif. Sumber daya insani juga merujuk pada sejarah faktor-faktor dan konteks yang membentuk kualitas, kuantitas, dan kapabilitas tenaga kerja atau organisasi negara. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengertian sumber daya insani. Sumber daya insani adalah istilah yang merujuk pada individu yang bekerja dalam satuan organisasi, baik itu perusahaan, institusi, maupun lembaga lainnya. Mereka adalah penggerak utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya insani bukan hanya sekedar jumlah orang, tetapi juga mencakup kualitas, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan motivasi individu tersebut. Selanjutnya ada fungsi sumber daya insani untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan sumber daya yang terampil, inovasi, motivasi, dan dapat dipercaya. Fungsi utamanya sumber daya insani adalah yang pertama ada perekrutan dan seleksi, yang kedua ada pengembangan dan pelatihan, yang ketiga ada manajemen kerja, yang keempat ada kompensasi dan benefit, yang kelima ada hubungan industrial, dan yang keenam ada administrasi sumber daya insani. Berikutnya ada strategi sumber daya insani. Keberhasilan strategi sumber daya insani bergantung pada komitmen manajemen puncak, partisipasi aktif karyawan, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Berikut ada beberapa strategi sumber daya insani. Yang pertama ada investasi dalam pelatihan dan pengembangan. Yang kedua ada menciptakan budaya organisasi yang positif. Yang ketiga manajemen kinerja yang efektif. Yang keempat kompensasi dan benefit yang kompetitif. Dan yang kelima ada pemanfaatan teknologi sumber daya insani. Berikutnya ada beberapa peran krusial sumber daya insani dalam organisasi. Yang pertama ada pencapaian tujuan organisasi, yang kedua ada peningkatan produktivitas dan efisien, yang ketiga ada inovasi dan adaptasi, yang keempat ada penciptaan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, mengapa pentingnya sumber daya insani? Karena merupakan pilar utama dalam mencapai keberhasilan organisasi, baik secara individu maupun kolektif. Sumber daya insani adalah aset paling berharga dalam organisasi. Bukan hanya biaya, melainkan investasi jangka panjang, dan keunggulan kompetitif berasal dari inovasi dan produktivitas karyawan. Kesimpulannya, sumber daya insani adalah jantung dan jiwa dari setiap organisasi. Organisasi yang mampu menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan talenta terbaik. Sumber daya insani juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan, dan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Nah, teman-teman semua, itulah tadi penjelasan mengenai sumber daya insani. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Dan buat kalian semua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.